إله إلا الله لا 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 إله إلا الله الله لا إله إلا 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 إله إلا الله لا 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 إله إلا الله محمد رسول 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 الله اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد
اللهم صل عليه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد. اللهم صل عليه وسلم أجمعين. اللهم صل على سيدنا محمد. اللهم صل عليه وسلم أجمعين. سبحان الله وبحمده. سبحان الله العظيم. 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 سبحان الله وبحمده. سبحان العظيم. سبحان الله وبحمده. وبحمده العظيم. الله العظيم. سبحان الله وبحمده. وبحمده. سبحان الله العظيم. سبحان الله وبحمده. سبحان الله الله العظيم. العظيم. سبحان الله وبحمده. سبحان الله العظيم. سبحان الله وبحمده. سبحان الله سبحان سبحان الله وبحمده. سبحان الله العظيم. سبحان الله وبحمده. سبحان الله العظيم. سبحان الله وبحمده. الله العظيم. العظيم. سبحان سبحان الله سبحان الله العظيم. سبحان الله وبحمده. سبحان الله العظيم. سبحان الله وبحمده. سبحان الله العظيم. وبحمده. الله العظيم. خفيفتان على اللسان. كلمتان خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان حبيبتان عند الرحمن. حسبنا الله ونعم الوكيل. نعم المولى ونعم النصير. حسبنا الله ونعم الوكيل. 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 الله ونعم الوكيل. حسبنا الله ونعم الوكيل. نعم الوكيل. نعم المولى ونعم النصير.
يا أيها الذين آمنوا استغفروا ربكم إنه هو الغفور الرحيم أستغفر الله رب البرايا أستغفر الله من الخطايا أستغفر الله رب البرايا أستغفر أستغفر الله من الخطايا ربي زدني ووافقني عملا صالحا إن الله وملائكته يصلون على النبي اللهم صل على سيدنا محمد. أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير عليهم ولا الضالين. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Kita sudah sama-sama mengikuti, kita sudah sama-sama baca surat Yasin, surat Al-Falaq dan An-Nas, tahlil dan tahmid. Mudah-mudahan apa yang kita baca semuanya dilipat gandakan pahalanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Selanjutnya insyaallah mari kita akan kaji pada kesempatan pertemuan perdana ini. Perdana ya. Perdana. Mudah-mudahan kita istiqamah insyaallah. Mudah-mudahan ini adalah pertemuan yang berkah insyaallah. Kita akan kaji sesuai dengan yang disampaikan Ibu Hajah Yoyoh dan Bapak. Jadi materinya yang ringan-ringan aja. Jadi materinya kita mulai dari yang sholat ya, kemudian puasa. Apalagi alhamdulillah saat ini kita sudah di penghujung bulan Rajab ini. Sebentar lagi kita akan melaksanakan peringatan Isra Mi'raj ya. Isra Mi'raj itu yang hasil dari setelah Rasulullah Mi'raj ketemu dengan Allah Subhanahu wa taala itu adalah perintah salat yang diperintahkan kepada kita. Kenapa salat? Bapak Ibu sekalian, saya ingin sampaikan di dalam Al-Qur'an para anbiya kita akan lihat dari semenjak Nabi Ibrahim alaihissalam, kemudian Nabi Musa alaihissalam, kemudian Nabi Isa alaihissalam, kemudian sampai kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang selalu kalimatnya berulang-ulang itu adalah perintah salat. Kita lihat di dalam surat Al-Imran Allah Subhanahu wa taala berfirman mengingatkan kepada Nabi Ibrahim alaihissalam. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana inni askantu min dzurriyyati biwadin ghairi dzi zar'in 'inda baitikal muharram. Rabbana liyuqimus shalah." Ini kita lihat bagaimana Allah memerintahkan kepada Nabi Ibrahim alaihissalam ketika Allah memerintahkan kepada Nabi Ibrahim
hijrahlah engkau wahai Ibrahim beserta dengan istri dan anakmu ke sebuah lembah. Ke sebuah lembah yang tidak ada tumbuh-tumbuhan lembah itu, lembah yang kering kerontang, lembah yang gersang, tapi disitulah lembah yang itu adalah merupakan pilihan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang dikenal dengan istilah lembah Bakkah. Lembah Bakkah. Maka inna awwala baitin wudi'a lin-nasi bi Bakkah. Nah, bahasanya bisa. Rumah tempat ibadah yang pertama kali Allah perintahkan untuk dibangun itu di Bakkah. Nah, itu bahasanya apa? Bakkah di sana. Karena orang Quraisy itu berat. Kalimat Bakkah itu lisannya berat itu kalau dalam sehari-harinya. Maka Bakkah menjadi Makkah. Ini asal usul. Asal usulnya Allah perintahkan kepada Nabi Ibrahim, kau bawa itu Siti Hajar dengan Nabi Ismail, kau bawa ke sebuah lembah yang tidak ada tumbuh-tumbuhan di lembah itu. Kita lihat lembah yang begitu kering kerontang, kemudian dari lembah itu Allah berikan segalanya dari lembah itu. Allah berikan kemakmuran, Allah berikan anugerahkan kesejahteraan orang-orang yang hidup di sekitar lembah itu. Nabi Ibrahim alaihissalam begitu mendapatkan perintah bergegas. Nah, ini kita sambil cerita. Nah, ini kan banyak adik-adik ya. Mana nih? Ya. Dah pernah dengar cerita Nabi Ibrahim? Pernah. Coba Ustaz mau tanya, Nabi Ibrahim punya anak siapa Nabi? Kalau musim korban kan selalu itu ya, selalu kita dengar itu kalau apa namanya ada ceramah gitu tentang korban. Itu Nabi Ibrahim diperintahkan untuk menyembelih putranya yang bernama Nabi Ismail. Nah, ketika Allah perintahkan Nabi Ibrahim, Nabi Ismail masih kecil dulu. Nah, Allah perintahkan hijrahlah engkau, datanglah ke sebuah lembah. Lembah itu yang disebut lembah Bakkah, Makkah. Kemudian Nabi Ibrahim mengikuti apa yang Allah perintahkan, dibawa ala Siti Hajar. Kemudian bersama dengan Nabi Ismail dibawa ke lembah Bakkah itu. Maka begitu sampai di lembah Bakkah, sampai di sana kemudian Nabi Ibrahim alaihissalam berdoa. Ini doanya, Rabbana inni askantu min dzurriyyati biwadin ghaira dzi zar'in 'inda baitikal muharram Rabbana liyuqimus shalah. Ya Allah, aku tinggalkan anak dan keturunanku. Aku tinggalkan istri dan anakku Nabi Ismail beserta dengan keturunannya. Di sebuah lembah ghaira dzi zar'in, tidak bisa tumbuh. Bayangkan Pak, kalau kita Pak Haji, Bu Hajah Yoyoh sama-sama berangkat haji dengan kita. Kita lihat aja sepanjang dari Madinah kemudian sampai ke Jeddah, ke Mekah. Bisa dibayangkan bagaimana sekitar 14 abad yang lalu. Itu panasnya seperti apa Pak? Ya Allah, batu. Makanya disebutkan ghairu dzi zar'in, lembah yang enggak ada tumbuhan. Tapi apa di balik semua itu Allah menginginkan sebuah anugerah yang luar biasa. Dari lembah yang bebatuan itu, ternyata Allah timbulkan mata air. Mata air yang Allah inginkan dari situ. Kalau secara nalar manusia, kita apa? Kan dapat begitu, kita begitu sudah sholat, dapat istikharah, dapat petunjuk dari Allah. Kok ngapain kita suruh masuk ke sini? Itu ada rahasia-rahasia yang kita tidak tahu, tidak sampai secara logika. Ternyata di balik itu Allah menginginkan sesuatu di sana. Tapi apa? Dari diri Nabi Ibrahim, doanya dilihat. Inda baitikal muharram, Rabbana liyuqimus shalah. Untuk apa? Liyuqimus shalah, untuk mendirikan sholat kepada engkau ya Allah. Nah, lihat Masya Allah. Nabi Ibrahim ngikut apa perintah dari Allah, dibawa Siti Hajar, kemudian putranya Nabi Ismail, kemudian ditinggalkan itu di lembah Bakkah. Nah, ternyata disitulah tempat di mana Bakkah. Bakkah itu berawal dari kalimat baka, yabki, bukaan. Bakkah itu dari kalimat bahasa Arab. Kalau bahasa secara bahasa,
Baka yabki, bukaan itu artinya nangis, Pak. Nangis. Siapa yang nggak nangis? Begitu sampai di Masjidil Haram. Begitu kita sampai memasuki Masjidil Haram yang itu adalah di lembah yang disebutkan oleh Allah tadi. Siapa yang nggak menangis begitu memandang Ka'bah al-Musharraf? Makanya Allah sudah mengistilahkan dengan kalimat Bakkah itu dengan kalimat bahwasanya disitulah tempat manusia minta kepada Allah, mohon ampunan dari segala dosa. Al-Ka'batu surratul ard. Di dalam hadis sahihnya Allah sebutkan Ka'bah itu pusarnya bumi. Ka'bah itu pusarnya bumi. Dan Allah karuniakan air Zam-Zam di sekeliling Ka'bah itu air yang keluar dari pusarnya bumi. Maka kandungan mineralnya bisa dibayangkan, mungkin Bapak Ibu sekalian pernah membaca tentang kandungan mineral yang ada di dalam air Zam-Zam. Itu jauh daripada mineral yang kita miliki daripada tanah-tanah yang lain. Secara nalar manusia, wallahu alam, kenapa yang dimaksudkan Nabi Ibrahim adalah salat? Nah, ini ayat yang pertama. Kemudian yang kedua, Nabi Musa alaihissalam. Setelah beliau, pernah dengar cerita Nabi Musa? Pernah dengar? Nabi Musa itu punya musuh siapa dulu? Raja yang begitu. Rajanya, siapa namanya? Fir'aun. Raja yang mengaku begitu karena dia saking kuasanya, mengaku dia sebagai Tuhan. Itu luar biasa. Nabi Musa alaihissalam dulu setelah melerai, ya ada dua orang bertikai. Yang satu itu ada dari Bani Israel, yang satu adalah kaumnya Fir'aun. Itu Allah berikan kekuatan kepada Nabi Musa. Begitu melerai, ini yang Bani Israel tadi, begitu karena dia dizolimi, kemudian yang orangnya Fir'aun tadi, begitu sekali pukul, itu Nabi Musa sekali pukul langsung meninggal. Itu luar biasa Pak Nabi Musa. Jadi melerai dua orang, yang dibela adalah kaumnya Nabi Musa, yaitu Bani Israel. Kebetulan yang diinikan adalah orang-orangnya Fir'aun. Begitu sekali pukul langsung meninggal dunia. Itu luar biasa Nabi Musa. Karena melihat meninggal orangnya Fir'aun, akhirnya apa? Kemudian hijrahlah, keluarlah Nabi Musa dari Mesir. Begitu keluar dari Mesir, sampailah di Madian. Begitu sampai di Madian, nah ini agak ringan-ringan, babnya tentang sholat, saya tarik sejarahnya. Kenapa? Yang kita dapat perintahnya sholat. Begitu sampai di Madian, Nabi Musa melihat ada dua wanita yang membawa segelombolan ternak, membawa kambing, yang tujuannya mengantri. Ngantri untuk apa? Untuk kambingnya biar minum dari satu sumur. Tapi kok dia di pinggir saja, sementara yang lain pada rebutan, pada ngambil. Pengembala-pengembala yang tuh duluan berebut itu, pengen ngambil air, ngasih apa? Ngasih minum kepada untuk kambing-kambing. Kemudian Nabi Musa menghampiri si dua wanita tadi. Kenapa gerangan? Kenapa engkau semuanya nggak mau mengambil air dari situ? Akhirnya dua wanita tadi mengatakan kepada Nabi Musa, kedua orang tua saya dalam keadaan sakit, orang tua saya adalah yang sudah tua, sudah sepuh. Kemudian biarkanlah kami terakhir yang akan mengambil air dari sumur itu. Karena kami tidak mampu untuk mengambil berdesak-desakan bersama dengan orang-orang tua. Dengan laki-laki yang kuat ini. Akhirnya Nabi Musa bergegas masuk ke sumur itu, mengambil air, kemudian diberikan kepada ternak-ternak yang dibawa oleh dua wanita tadi. Dua wanita tadi kembali ngadu kepada ayahnya. Ya, begitu ngadu kepada ayahnya, tadi kami melihat ada seorang laki-laki yang kuat, yang luar biasa. Membantu kami mengambilkan air, memberikan ternak, minuman kepada ternak-ternak ini. Ya abatis ta'jirhu. Ya Allah, ya wahai orang tuaku, wahai ayahku, panggil ia, kemudian pekerjakanlah ia. Jadikan dia sebagai pegawai. Awalnya begitu, jadikan ia sebagai pegawai. Biar apa? Untuk bisa memberikan minum untuk ternak. Kemudian ayahnya tadi begitu melihat Nabi Musa alaihissalam, bukan istajirhu, bukan
menjadikan sebagai pegawai. Tapi akhirnya dia katakan, aku ingin menikahkan kepada engkau ya Musa, karena melihat apa? Melihat kesolehan daripada Nabi Musa alaihissalam. Mendahulukan wanita, memuliakan wanita. Begitu melihat luar biasa, aku ingin menikahkan engkau di antara dua putri saya. Walhasil setelah dinikahkan, kemudian sudah masanya Nabi Musa alaihissalam meninggalkan Madian, sampailah di Bukit Tursina. Begitu sampai di Bukit Tursina, Nabi Musa alaihissalam ingin sekali melihat Allah subhanahu wa ta'ala. Sampailah di Bukit Tursina. Begitu sampai di Bukit Tursina, akhirnya apa? Allah subhanahu wa ta'ala. Karena Nabi Musa ingin melihat zatnya Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian Nabi Musa alaihissalam, kau mendekatlah. Kata Allah, kaulah mendekatlah ke pohon ini. Kemudian jikalau kau bisa melihat, maka engkau sesungguhnya adalah orang-orang termasuk orang-orang yang hebat. Akhirnya Nabi Musa tidak mampu melihat Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian begitu ketika siuman, kemudian Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, innani anallah la ilaha illa ana fa'budni. Aku adalah Allah subhanahu wa ta'ala. Tidak ada Tuhan selain aku. Fa'budni, maka sembahlah aku. Wa aqimis salata li dzikri. Dan dirikanlah sholat untuk mengingat aku. Nah ini pesan kepada Nabi Musa. Dirikanlah sholat ya Musa. Li dzikri, untuk mengingat aku. Kemudian itu adalah di Nabi Musa alaihissalam. Kemudian kita lihat Nabi Isa. Nabi Isa ini luar biasa. Tidak ada ceritanya. Hanya Nabi Isa alaihissalam dilahirkan dari rahim ibu. Seorang ibu yang tidak pernah disentuh oleh laki-laki. Masya Allah, luar biasa. Itu mukjizat yang diberikan kepada Siti Maryam. Siapa ibunya Nabi Isa? Siti Maryam. Hidupnya Siti Maryam luar biasa. Sehidup sehari-harinya ia dekat dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Sehari-harinya dia berpuasa. Kemudian dia betul-betul dekat dengan Allah subhanahu wa ta'ala di mihrabnya. Sampai-sampai ayahnya Siti Maryam itu terkaget-kaget melihat Siti Maryam di mihrabnya itu Allah berikan makanan di mihrabnya. Karena apa? Karena mukjizat Allah berikan kepada Siti Maryam yang begitu dekat dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Begitu saatnya Siti Maryam Allah karuniakan, Allah tiupkan ruh di dalam perutnya Siti Maryam. Allah titipkan janin di Siti Maryam. Siti Maryam kan kebingungan. Walam yamsasni bashar. Ya Allah, bagaimana saya bisa mengandung? Bagaimana saya bisa hamil ya Allah? Sementara saya tidak pernah disentuh oleh seorang laki-laki. Masya. Tapi bagi Allah subhanahu wa ta'ala, innama amruhu idza arada syai'an ayyaqula lahu kun. Tidak ada yang mustahil bagi Allah subhanahu wa ta'ala. Allah ciptakan dari yang tidak ada menjadi ada. Kemudian yang ada ditiadakan lagi. Itu adalah semuanya atas kehendak Allah subhanahu wa ta'ala. Begitu saat sudah hamil tua, Siti Maryam mendapatkan ujian daripada Bani Israel. Kenapa? Karena dianggap sebagai wanita, ya Allah. Di mana ceritanya? Wanita yang tidak pernah keluar kok bisa hamil. Bani Israel memfitnah. Diuji oleh Bani Israel. Ya Maryam, bagaimana ceritanya? Ceritakan kepada kami. Engkau tidak pernah. Engkau adalah keluarga yang baik. Engkau dari turunan yang saleh. Kenapa bisa seperti ini? Allah yang menginginkan seperti itu. Kun fayakun, Allah tiupkan janin di dalam rahim Siti Maryam. Begitu sudah hampir melahirkan Siti Maryam keluar dari kampungnya. Kemudian begitu sudah tergopoh-gopoh saatnya akan melahirkan. Kemudian ia berada dalam keadaan lapar. Kemudian dia ingin melihat di sampingnya ada pohon korma. Nah itu makanya wanita yang hamil, begitu wanita hamil, yaitu disunnahkan makan buah korma. Fahuzzi bijid'in nakhlah tusaqit bihi rutaban janiyah.
Hanya dengan sentuhan telapak tangannya saja Siti Maryam, itu pohon korma yang sudah buahnya sudah begitu matang-matang, cuman disentuh sama Siti Maryam, Allah pada rontok semuanya itu. Buah yang ada, pohon korma yang begitu matang-matangnya. Maka Siti Maryam makan dari rutab itu. Kemudian setelah melahirkan, Bani Israel semakin menggila ininya, membuat fitnah. Inni nazartu lirrahmani sauma. Selanjutnya kemudian Siti Maryam begitu menghadapi Bani Israel, Siti Maryam katakan, saya bernazar kepada Allah Subhanahu wa taala untuk tidak mengucapkan satu kalimat pun. Jikalau kalian ingin bertanya kenapa aku bisa melahirkan, kalian tanya kepada anak yang baru lahir ini. Siapa itu? Nabi Isa alaihi salam. Ya Allah, bayangkan anak yang baru lahir disuruh nanya, disuruh bertanya kepada anak yang baru lahir. Bani Israel penasaran. Begitu ditanya Bani Israel, kemudian Nabi Isa alaihi salam menjawab pertanyaan Bani Israel, innani ana abdullah. Saya adalah hamba Allah, kata Nabi Isa. Wa awsani bis salah. Dan kemudian Allah mewasiatkan aku untuk melaksanakan sholat. Jadi bisa dilihat ya, dari Nabi Ibrahim, kemudian Nabi Musa, kemudian Nabi Isa, kemudian sampai kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Begitu setelah melaksanakan Isra dan Mi'raj, perintah yang beliau terima adalah perintah sholat. Kenapa sholat? Ya Allah, Bapak Ibu sekalian, kalau kita kaji tentang bab sholat, jangankan sholatnya, menjaga bersihnya diri kita saja. Itu Rasulullah sudah menggambarkan seperti apa kita tuh menjaga bersih kita. Bukan hanya dari wudhu, tapi bersih dari apa? Dari buang hajat saja harus bersih sebersih-bersihnya. Mohon maaf, kita buang air kecil saja, itu harus dalam keadaan bersih sebersih-bersih. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Abbas. Ibnu Abbas meriwayatkan, hadisnya sahih, diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Imam Bukhari kita bisa temukan hadisnya nomor 216, dan Imam Muslim kita bisa temukan hadisnya di hadis yang nomor 292. Ibnu Abbas meriwayatkan satu hadis, suatu saat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berjalan melewati kuburan. Ini kenapa saya katakan jangankan sholatnya, sebaik-baiknya kita perbaiki sholat. Wudhu kita saja, kebersihan kita ini kita pertanggungjawabkan dengan Allah Subhanahu Wa Taala dengan bersihnya. Kita lihat bagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam begitu melewati dua kuburan ini. Rasulullah begitu melewati dua kuburan, kemudian beliau berhenti. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam begitu mendengar dua kubur ini, yang satu sedang disiksa oleh Allah Subhanahu Wa Taala, kemudian yang sebelah kirinya juga sedang disiksa oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian Rasulullah bergegas, ada pohon korma, kemudian dipotong itu daunnya. Kemudian daun pelepah korma itu dibelah menjadi dua sama Rasulullah. Di sahabat kan bingung. Nggak tahu gimana ceritanya kok Rasulullah langsung menghampiri pohon korma, motong kemudian dibelah dua. Kemudian belahannya tadi, yang satu ditaruh di kuburan yang sebelah kanan, yang satu lagi ditaruh di kuburan sebelah kiri. Kemudian apa? Sahabat-sahabat bertanya, ya Rasulullah, ada apa gerangan engkau ya Rasulullah? Kenapa kau lakukan itu? Kenapa kau ambil pelepah korma itu, kemudian kau potong jadi dua, kemudian kau taruh di kuburan yang satu, dan yang satunya kau letakkan di kuburan yang satu? Kata baginda Nabi, innahuma yu'adzabani, wa ma yu'adzabani fi kabirin. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, saya melihat kedua kuburan ini sedang disiksa oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Tetapi disiksa bukan dengan dosa yang besar, bukan urusan dosa gede. Wa ma yu'adzabani fi kabirin. Dua-duanya ini diazab oleh Allah, disiksa bukan karena dosa gede. Kenapa?
Amma ahaduhuma fakana la yastatiru minal baul. Yang pertama ini disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala karena apa? Setelah buang air kecil, dia tidak membersihkan kemaluannya setelah buang air kecil. Ya Allah, dari urusan kecil, Pak. Urusan kecil. Maka sebelum kita masuk ke dalam bab sholatnya, urusan-urusan ya Allah setiap hari, ya Allah mau pipis. Kalau kita baca, kita kaji dalam kitab fikihnya, Pak. Ada adab buang air kecil, ada adab, Bu. Etika, Pak. Jadi nggak sembarangan langsung begitu, langsung pipis sembarangan, nggak ada di dalam. Kenapa sampai sejauh itu Islam itu mengatur kepada kita, mengarahkan, mengajarkan kepada kita urusan kebersihan saja, diatur, diarahkan. Adabnya salah satunya jangan pernah kita buang air kecil menghadap kiblat. Kalau kita di perjalanan, Pak, begitu apa perjalanan ternyata yang nggak ada toilet, nggak ada segala macam, terpaksa harus buang air kecil di jalan misalnya gitu kan, di pematang sawah atau apa. Pertama, harus tetap bawa air. Kemudian jangan sampai menghadap kiblat. Kemudian harus di tempat yang tertutup. Adab. Kenapa? Di sini jelas. Yang pertama, Rasulullah menyaksikan ada orang yang disiksa. Bukan urusan dosa besar. Dosa yang kecil. Karena urusan buang air. Buang air kecil, buang air besar. Urusan itu. Kemudian yang kedua, wa ammal akharu fakana yamshi bin namimah. Kata Rasulullah, saya melihat yang satu lagi itu disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Sepanjang hidupnya dia gemar mengadu domba orang. Buruk perangainya. Hatinya kotor. Bawaannya pengen ngadu domba, ngefitnah orang aja kerja. Hatinya kotor. Ngelihat tetangga bawaannya. Tetangga ganti mobil, dia yang minum panado. Ada yang begitu ya. Ada tetangga beli kulkas baru, dia yang pusing 7 keliling. Kan itu dari hati gitu ya. Dari hati. Dari hati. Ya Allah, jaga hati ini, Pak. Ya Allah, luar biasa. Imam Ghazali itu menyebutkan hati itu ibarat cermin. Cermin. Hati ini sebetulnya bersih. Semua kullu mauludin yuladu alal fitrah. Semua cabang bayi, semua anak-anak yang dilahirkan itu hatinya bersih. Manusia itu fitrah. Illa an abawahu yuhawwidanihi aw yunassiranihi. Ayah dan ibunya lah yang membentuk anak itu. Yang ditancapkan kepada anak itu, ayah dan ibunya lah yang memberikannya. Kemudian setelah ayah dan ibu mengajarkan kepada kita, selanjutnya kita ini yang ngejaga hati, Pak. Ngejaga hati, ya Allah, ya Allah. Ini hati, ini kaca itu, aslinya dia bersih. Tapi begitu sekali kita, mohon maaf, kita ngomongin orang, tetangga, ya kita hasut ngomongin orang, netes. Ibaratnya di dalam kaca itu ketetes tuh, noda. Kemudian kita tidak istighfar. Kenapa di awal tadi kita sama-sama berzikir kepada Allah? Istighfar, banyakkan istighfar. Istighfar, mohon ampun kepada Allah. Karena kita ini manusia yang tidak luput dari dosa. Tidak ada luput. Manusia ini nggak ada yang maksum kecuali baginda Nabi. Nggak ada manusia ini yang maksum, yang terjaga. Susah. Tetapi apa? Iringilah dengan kita beristighfar. Kenapa? Menjaga cermin itu tadi. Cermin ini begitu sekali kita dosa. Netes itu cerminnya, ketetes lagi. Kalau tidak dibersihkan, netes lagi, netes. Lama-lama cermin jadi karatan. Karatan. Kalau udah karatan, diomongin Pak Ustadz juga nggak mempan. Udah budeg, hatinya budeg. Jangankan dengerin ceramah, dengerin tausiah. Kenapa? Hatinya itu udah karat ya. Bawahnya akhirnya apa? La ammaratum bisu. Hawa nafsunya itu selalu memerintahkan untuk berbuat buruk terus. Karena berawal dari apa? Dari hati. Maka ini ya Allah, ini pengajian perdana. Ya Allah, dari sinilah kita mendapatkan siraman-siraman itu. Jadi biar kita bisa menjaga bersihnya hati.
Kita bisa menjaga bagaimana kehidupan kita ini bisa kita jaga. Ngeri, Pak. Hidup kita ini ngeri, Pak. Kalau tidak dekat dengan Allah, mengerikan. Pagi hari ini kita dalam keadaan sehat. Tiba-tiba sore sakit. Sore sehat, malam kita nggak tahu. Betul nggak? Nggak ada yang tahu. Hanya tinggal nunggu Allah panggil aja kita nih, kapan nggak tahu. Kapan Allah panggil kita? Nggak terasa waktu, Pak. Waktu yang Allah berikan semuanya sama. Tapi ada orang yang bisa menggunakan waktu itu dengan sebaik-baiknya. Nilai pahalanya itu berlipat-lipat. Kenapa? Yaitu orang-orang yang bisa menggunakan waktu itu untuk digunakan dengan ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, jaga hati ini ya Allah. Bagaimana kita bisa menjaga hati? Karena kalau sudah menjaga hati, ini insya Allah bawaannya tenang. Bawaannya tenang. Ngelihat ada orang hasud kepada kita, bawaannya alhamdulillah, ya Allah biarin dia ngomongin saya. Biarin dia ngomongin saya, dosa-dosa kita diambilin sama dia. Kehidupan kita tetap berjalan. Kehidupan kita tetap berjalan. Maka teruslah dijaga ini hati, jaga ini iman, dijaga kita Islam kita ini. Karena apa ini? Ini adalah sumber anugerah, sumber anugerah. Kenapa? Ini ibadah yang kita kerjakan, ibarat kalau lentera, kita ini sibuklah, kita ini menjaga lentera kita. Sibuklah menjaga lentera kita. Bapak Ibu sekalian, kalau suatu saat memperhatikan nelayan di tengah laut ya, yang malam. Nelayan itu dia bawa lentera di tengah malam itu. Itu ikan-ikan cumi, begitu kalau ngelihat lenteranya tuh kenceng, dia mendekat. Itu nelayan-nelayan itu bisa dilihat itu. Itu begitu semakin lenteranya kencang, itu rezekinya makin. Sama. Kita hidup itu sama. Ketika kita bisa jaga hati kita, sholat kita bisa jaga. Semua yang Allah perintahkan kepada kita jaga. Urusan dunia itu takluk. Dunia itu akan ngejar kita. Kita jaga apa yang Allah mau, Allah kasih. Kalau selama ini kita ada kesulitan, kenapa kok ini punya proyek, kok mentok melulu? Saya berkarir di perusahaan, kenapa begini-begini terus Pak Ustaz? Ya Allah, apalagi zaman corona seperti ini, Bu. Ya Allah. Banyak yang curhat Pak Ustaz, ya Allah. Ini semenjak COVID, saya di PHK Pak Ustaz. Anak saya 3, gimana Pak Ustaz? Ada solusi. Belum lagi ada lagi Pak Ustaz, ya Allah, sampai tingkat perceraian sampai tinggi COVID. Ya Allah, ya namanya waktu COVID ini buka, ya Allah ya Rabbi. Semua itu sesungguhnya semakinlah kita kuatkan iman dan Islam kita ini, dekat kita sama Allah. Begitu sholat kita perbaiki. Perbaikilah sholatnya. Kemudian perbaikilah ibadah-ibadah kita, puasa kita. Kalau malam kita bangun, kalau Allah perintahkan ada wa minal laili fatahajjat bihi nafilatan lak asa ayyab'asaka rabbuka maqaman mahmuda. Malam minta sama Allah, ya Allah, segala urusan dunia ini nggak ada yang nggak bisa diselesaikan. Semuanya bisa selesai. Jangan pernah kita bosan meminta kepada Allah. Kalau bisa setiap malam jangan pernah putus kita minta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena yang tahu urusan kita ini hanya kita. Dan hidup ini adalah skenarionya. Ada skenarionya. Allah yang punya. Allah yang menciptakan dan Allah yang mengatur. Kalau setiap pagi kita berangkat, kita mau kerja, kemudian kita mau usaha, kemudian kita tidak minta, ibaratnya tidak kulon nuwun, tidak komunikasi sama yang punya rezeki, kok ya tega-teganya. Jadi perbaiki sholat kita. Wa ausani bis-shalah. Nah inilah dengan kita memperbaiki sholat, ya Allah, kita sholat 5 waktu. Utamakanlah sholat begitu kita mendengar azan, sholatlah di awal waktu. Ketika kita bisa menjaga sholat kita di awal waktu,
urusan kita akan diprioritaskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yakin, aku yakin. Dengar awal waktu langsung sholat. Jadi jangan sampai dientar Bu ya. Begitu azan langsung wudhu. Kan biasanya godaannya kan ibu-ibu Masya Allah begitu azan, tahu-tahu kan sinetronnya baru mulai. Nah begitu sinetronnya baru mulai. Ya Allah, begitu sinetronnya baru, apalagi ngeliat entertainmentnya. Wah, Ivan Gunawan kawin gitu. Wah, ini ada sinetron apa namanya entertainnya, baru juga sholat, begitu dengar ada entertain langsung sholatnya cuma 5 menit, baru 5 menit langsung udahan, yang dikejar itu tadi ngelihat gosipnya. Sholatlah yang khusyuk. Kenapa dikatakan di sana as-salatu imaduddin? Sholat itu adalah tiangnya agama. Faman aqamaha faqad aqamad-din, wa man hadamaha faqad hadamad-din. Sholat itu tiang agama. Siapa yang mendirikan sholat sesungguhnya ia telah mendirikan agama. Siapa yang meninggalkan sholat sesungguhnya dia telah menghancurkan agama. Maka kita perhatikan ini anak-anak kita. Ya Allah, ingatkan anak-anak kita. Kalau sampai anak kita sholatnya lalai, ya Allah, menyedihkan. Menyedihkan. Ini Masya Allah, ini adalah generasi penerus di keluarga ini. Ini jadikan mereka ini anak-anak yang soleh. Kenapa anak soleh? Anak soleh itu yang akan mendoakan kita, Pak. Sama dengan kita ini mendoakan ayah dan ibunda kita nih. Kita sekarang barusan tadi mendoakan ayah dan bunda kita. Senyum. Beliau itu melihat kita kumpul di sini. Bukan sekedar kumpul-kumpul, tapi ternyata mendoakan kedua orang tua kita yang sudah Allah panggil. Tersenyum, bangga begitu berhadapan dengan Allah. Karena apa? Punya anak cucu yang soleh, yang menjadi aset yang terus. Maka jangan pernah berhenti ajari anak-anak kita ini ngajinya. Ini anak-anak kita jangan sampai pernah berhenti, Pak. Jangan sampai anak-anak kita, Masya Allah, apalagi sekarang ini kan Masya Allah kadang sedih, Ibu. Sudah bergantung dengan gadgetnya anak-anak kita itu. Sudah bergantung dengan gamenya. Nanti kalau anak-anak kita ngajinya nggak bisa, kita yang sedih nanti, Pak. Jangan salahkan anak-anak kita kalau kita nggak ngajarin ngaji sekarang. Anak-anak kita begitu kita sudah meninggal, datang ke kuburan kita. Begitu datang ke kuburan kita mau baca Quran, yang dibukain apa? MP3. Bacain surat Yasin, tapi pakai MP3. Dianya mau nggak ngaji. Yasin wal Qur'anil Hakim innaka. Itu kasihan kata malaikat, kasihan deh lu. Kan begitu. Sedih, kasihan deh lu ya Allah. Kenapa? Kasihan. Beda ketika kita yang membacakan. Ketika kita yang mendoakan orang tua, masa didoain sama kaset? Kasih. Maka ini aset anak-anak kita ini, ya Allah, jangan sampai ya Allah. Belajarlah Al-Quran. Karena sebaik-baiknya kawan itu adalah Al-Quran. Sekarang mungkin kadang kita nggak secara kasat manusia ini kan apa ya, keimanan itu ibaratnya begini. Kita rajin sholat, kemudian Allah mudahkan, berkahkan itu rezeki. Begitu kita rajin bersedekah, Allah datangkan itu rezeki. Keimanan kita itu kayak gini nih, kayak bolham gitu. Dek bisa ngeliat bolham itu terang ya, kelihatan terang ya. Itu ada listriknya. Bisa pernah ngeliat listriknya nggak? Tapi kalau dipegangnya, nyetrum. Kerasa nggak kalau nyetrum? Kaget, nyetrum. Tapi pernah ngeliat nggak listriknya kayak apa gitu? Nggak kelihatan kan? Sama. Yang kedua kayak magnet. Ini iman kita ini seperti itu. Yang kedua kayak magnet nih. Ini ada besi berani, ini kaca. Kemudian bawahnya besi berani. Kita taruh di atasnya besi. Kemudian digerak-gerakan itu. Ini besi beraninya, magnetnya kita gerakin. Ikut gerak nggak? Yang atas. Ikut gerak. Ada magnet di sana. Pernah kita lihat nggak magnet itu seperti apa? Nggak kelihatan magnet itu seperti apa. Sama kayak iman kita. Sholat kita, secara zahir kita melaksanakan sholat 2 rakaat tahajud, 2 rakaat di malam hari. Zahirnya.
Tapi sesungguhnya itu adalah wasilah kita berkomunikasi dengan Allah. Allah berikan apa yang kita minta. Begitu sholatnya kita perbaiki. Coba lihat, kalau saat ini jangan pernah berputus asa. Jikalau ada proyek-proyek yang macet, kemudian pekerjaan-pekerjaan kau yang sulit, coba perbaiki sholat. Perbaiki sholatnya, sholatlah di awal waktu. Kemudian setelah sholat awal waktu, kemudian ibarat kalau kita sholat tuh, terkadang kan kita nggak khusyuk ya. Kadang kita sholat itu pikiran banyak. Apalagi yang punya warung. Punya warung. Begitu baru sholat zuhur, Allahu Akbar. Tentu ada yang beli. Ibu beli. Allahu Akbar. Baru takbiratul ihram. Baru takbiratul ihram ada yang mau beli. Dikhusyuin apa enggak khusyuk? Itu tergantung dari ujiannya itu. Ujiannya. Padahal Allah yang ngirim itu yang beli itu. Siapa ngirim datang ke warung kita, ke restoran kita, ke tempat usaha kita kalau bukan Allah yang menggerakkan? Nggak ada. Allah yang ngegerakin ingat ke tempat kita. Makanya sayang kalau sampai kita mengesampingkan urusan kita sama Allah. Makanya salat. Awwalu ma yuhasabu bihil abdu as-salah. Hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang pertama kali dihisab di akhirat nanti dibandingkan amal-amal yang lain, yang pertama kali kita pertanggungjawabkan adalah salat. Makanya ya Allah, jikalau kita ada kesulitan-kesulitan, perbaiki dulu sholat kita. Perbaiki dulu sholat kita. Setelah kita perbaiki sholat kita, kemudian perbanyak istighfar kepada Allah Subhanahu. Istighfar itu gampang. Ada yang kalimatnya cuma astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Itu yang paling gampang. Kemudian yang paling komplit ya sayyidul istighfar. Sayyidul istighfar itu bosnya istighfar. Jadi kalau di hitungan hari itu kan kalau ada hari sayyidul ayyamnya. Jadi ada hari yang mulia, hari yang baiknya itu adalah hari Jumat. Hari Jumat itu yang disebut dengan sayyidul ayyam. Kalau istighfar ada sayyidul istighfarnya. Apa itu sayyidul istighfar? Itu Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana 'abduk wa ana ala ahdika wa 'adika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika 'alayya wa abu'u bi dzambi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta ya arhamar rahimin. Itu pamungkasnya istighfar. Komplit-komplitnya istighfar. Saya punya guru, Pak. Saya waktu ngaji, saya dulu sama istri ngaji di Damaskus, Pak, di Suriah. 9 tahun saya di Suriah itu. Pulang tahun 2005. Sebelum konflik Suriah. Konflik Suriah itu kan 2010 ya, yang ceritanya apa tuh? Cerita ISIS segala macam itu baru itu. 2005 kami udah pulang. Kami punya dosen dulu, punya guru namanya Syekh Said Ramadan Al-Buti. Syekh Said Ramadan Al-Buti itu pesan. Selalu saya ngaji di masjidnya itu selalu pesan. Beliau katakan, dawamkanlah sayyidul istighfar setiap pagi. Kemudian ditambah dengan membaca surat Yasin, insya Allah itu adalah pendorong. Kalau kita punya hajat cepat didorong oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan sayyidul istighfar. Jadi pagi kita baca itu 100 kali, ditambah dengan surat Yasin, insya Allah itu didorong untuk apa? Mempermudah semua urusan kita. Ada apa? Ada kunci-kuncinya. Makanya bahasanya apa? Ya itulah kita minta kepada Allah rezekinya, tapi di pagi hari kita tidak dekat, tidak ngomong gitu loh. Kita mau cari rezeki, tapi tidak ngomong sama yang punya. Coba sekarang cari rezeki, kemudian setiap pagi kita sudah berbicara dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Syukur-syukur malam sudah bangun di tengah malam, sholat tahajud, dawamkan itu dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Insya Allah
semua urusan kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, jaga sholat kita. Ya, terutama anak-anak kita, Pak. Anak-anak kita. Ya Allah, ini anak-anak sholatnya ya Allah diajar yang baik. Mudah-mudahan mereka akan jadi permata hati kita nanti begitu kita sudah nggak ada. Anak-anak ini menjadi anak-anak yang soleh dan soleha, insya Allah menjadi panutan dan menjadi generasi penerus keluarga ini, insya Allah yang akan mendoakan kita begitu kita sudah dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, demikian tadi pentingnya sholat. Maka begitu sholat kita perbaiki, insya Allah kita akan lihat bagaimana itu Allah berikan kebaikan-kebaikan itu. Allah akan bukakan semua yang sulit, kemudian yang keran-keran yang tadi yang tertutup Allah bukakan kembali, insya Allah. Amin, amin ya rabbal alamin. Baik, Bapak Ibu sekalian, barangkali ini adalah materi yang pertama yang bisa saya sampaikan. Mungkin selanjutnya sambil ya tanya jawab mengenai seputar sholat, ya. Barangkali ada sholat, bagaimana caranya sholat biar khusyuk, Pak Ustadz? Iya, bagaimana caranya sholat khusyuk? Susah sholat khusyuk itu. Iya, setelah ini kita tanya jawab. Saya tanya ya, ya tanya jawab ya. Silahkan. Siapa yang mau tanya? Iya, silahkan. Taharah, ya. Ya, masya Allah, masya Allah. Jadi kita, insya Allah, saya rasa mungkin kita akan ke depan, mungkin kita akan kaji ya. Jadi modelnya kajian gitu ya. Karena ini adalah pertemuan pertama dan bahasanya kalau saya tangkap pesannya yang mudah-mudah gitu ya. Makanya tadi begitu berangkat sudah mungkin bab sholat dulu, ternyata sebetulnya dari awal kita ke toharoh dulu Ibu ya, kita bab tentang toharoh. Ini banyak pertanyaan tadi, masya Allah. Itu mengenai tentang buang hajat, ya. Buang hajat. Itu banyak Pak. Di sana ada syarat, kemudian ada adabnya kita buang hajat. Tadi sepintas saya sudah sampaikan tadi salah satu adab daripada kita berbuang hajat ya. Kemudian buang hajat. Jangankan buang hajat, minum saja. La yashrabanna ahadukum qa'iman. Janganlah kalian minum dalam keadaan kalian berdiri. Itu Rasul aja pesan begitu, Pak. Itu minum saja Rasulullah pesan, jangan minum asal tenggak sambil berdiri. La yashrabanna ahadukum qa'iman. Itu jangan sampai kita minum dalam keadaan berdiri. Ada adabnya. Minum kita sebaiknya duduk. Kemudian kita makan juga. Nah, sebelum ke taharah, makan aja. Makan itu adabnya. Rasulullah itu ada ngajarin, Pak. Ngajarin apa? Bagi laki-laki ya. Ini ya bagi laki-laki. Makan itu Rasulullah ngajarin itu begini nih. Duduknya begini. Ya. Kan kalau dulu bisa digambarkan, bisa dibayangkan bagaimana rumahnya Rasulullah ya. Itu kan ada foto rumahnya Rasulullah, bagaimana Rasulullah sebagai pemimpin yang berhasil dunia akhirat, tapi yang hidup yang begitu sederhana. Itu makan sampai ya tidak ada meja makan ya Bu ya. Itu kalau kita lihat bagaimana rumahnya Rasulullah, itu memang tidak ada meja makan. Yang ada apa? Jadi memang makan itu kalau Sayyidina Aisyah nyiapin makan, itu makan beliau tuh duduknya seperti ini. Maka makan, berhentilah makan sebelum kenyang. Jadi berhentilah makan sebelum kenyang. Jadi duduk seperti ini. Jadi kalau habis ini sambil makan, gitu ya, sambil makan jagung, gitu. Nah, sambil makan seperti ini duduk. Ini yang laki-laki
Kecuali kalau gemuk susah. Susah. Kemudian Rasulullah selalu di situ kalau makam ada garamnya, Bu, naruh garam di situ. Jadi lihatlah itu cara-cara Rasulullah. So ada garam, kenapa? Karena kalau ada kurang apa ya tinggal ini kan. Ya, kan ini makan pakai garam juga nggak apa-apa ya, Bu ya. Lagi ini juga. Nah, ya, itu makan. Kemudian apa? Dari segi makan. Kemudian apalagi buang hajat, Pak. Buang hajat. Rasulullah mengajarkan nggak ada Rasulullah mengajarkan buang hajat sampai buang air kecil berdiri itu nggak ada. Buang air kecil itu jongkok. Kemudian di tempat yang tersembunyi, di tempat yang apa namanya tertutup. Jangan pernah menghadap ke kiblat. Jangan pernah menghadap ke kiblat. Kenapa? Itu saking sakralnya itu adabnya. Jadi ada sunnah-sunnah yang seperti itu. Itu toharohnya. Kemudian apa? Berwudu. Kemudian ketika berwudu sempurnakanlah wudunya. Jadi kalau kita menyempurnakan wudu, ibaratnya begitu kalau apa ya? Wudu secara sempurna, rukunnya dikerjakan, sunnah-sunnahnya juga dikerjakan. Jadi kalau bahasanya kalau kita punya dapat barang, kita beli barang, kemudian barangnya sempurna kita dapatkan, senang ya. Sama, kita bikin rumah. Kemudian bikin rumah udah begitu didesain cantik, tapi ternyata kok masih ada yang apa namanya dinding yang masih retak. Kan itu kan nggak enak. Lebih baik kalau kita sempurnakan. Sama kalau kita wudhu juga. Sempurnakan wudhu itu rukunnya apa? Rukunnya kita kerjakan, sunnah-sunnahnya kita kerjakan. Sunnahnya apa? Misalnya kumur-kumur, istinsya. Ini sunnah. Jadi jangan langsung kita ke muka. Kita kumur-kumur dulu. Kemudian istinsaknya. Kemudian baru ke rukunnya. Ya kan rukunnya itu kan wajah, ya rukun wajah, kemudian tangan, kemudian sirah, kemudian ke kaki, masuk ke dalam rukunnya. Tapi sunnah-sunnahnya dikerjakan. Karena apa? Kalau yang seperti itu namanya menyempurnakan ibadah. Itu adalah orang-orang yang begitu kita melaksanakan wudhu dengan sempurna, maka sholat yang kita kerjakan juga sholat yang sangat sempurna. Ini akan mempengaruhi kepada khusyuknya sholat. Karena dari yang kecil-kecil ini, kalau yang kecil kita kerjakan, ini sholat juga insya Allah khusyuk. Kalau yang kecil-kecil dari yang kecil-kecil ditinggalin, itu juga sholatnya juga nanti susah juga khusyuknya nanti. Karena apa? Ngegampangin. Karena biasa ngegampangin. Padahal pahalanya gede banget, pahala sunnah itu. Pahala-pahala sunnahnya itu besar sekali. Kemudian kita wudhu. Kemudian kalau kita mampu, coba biasakan kita menjadi orang yang daimul wudhu. Apa itu daimul wudhu? Orang yang selalu dalam keadaan berwudhu, Pak. Orang yang selalu dalam keadaan berwudhu, lihat hidupnya. Itu luar biasa. Allah akan muliakan. Magnet rezeki itu dari yang seperti ini. Begitu saat kita sudah daimul wudhu, kemudian sholatnya di awal waktu, nah itu insya Allah kita punya anak-anak yang soleh, kemudian semua urusan kita mudah, insya Allah keberkahan itu Allah akan berikan kepada kita, insya Allah dari menjaga hal-hal yang kecil tadi. Nah itu tadi insya Allah mungkin saya nggak tahu mungkin arahannya Bu Hajah nanti apa kita mulai dari saya akan bawakan kitabnya, ada kitab namanya Fikih Manhaji. Fikih Manhaji itu macam-macam. Ada fikih tentang membahas tentang ibadat. Ibadah itu ya pasti akan dimulai dari yang kecil, dari toharoh, kemudian dari sholat, kemudian puasa, kemudian zakat, itu adalah fiqhul ibadah. Fiqhul ibadah. Kemudian ada selanjutnya ada fikih muamalah. Nah, ada muamalah itu nanti urusannya tentang muamalat ya, tentang jual beli, tentang segala macam, itu ada di fikih muamalah. Jadi mungkin nanti biar lebih kajiannya lebih mendalam lagi, lebih terarah lagi,
insya Allah mungkin mudah-mudahan kita umur panjang, sehat walafiat semuanya. Kita akan mulai kaji dari yang secara terarah dari Toharo, kemudian kita masuk ke dalam bab-babnya sholat perlahan-lahan, tapi insya Allah makin pasti, insya Allah. Jadi, insya Allah. Jadi awal pertemuan ini, karena ini awal, jadi ya, jadi nyari format, kurang lebih cari formatnya, cari format pengajiannya gitu ya. Jadi nanti kalau sudah ini, insya Allah udah ketemu. Jadi kita akan kaji tentang fikih ibadah ya. Ya, itu tadi dari Pak Agus ya. Oh, Pak Fadli ya. Oh, nomor 7 ya. Subhanallah. Oh iya, silakan. Nama saya Muhammad Wahyu. Saya kerja di PU, itu pemerintah Kota Tangerang. Oh, Masya Allah. Dan saya mau nanya, kalau seumpamanya kita sholat zuhur, posisinya kita nggak mandi, itu sah apa nggak? Nggak mandi. Nggak mandi ibaratnya. Oh, iya. Sebenarnya kita kan kerja punya Iya, peringatannya. Tapi kita mau niat sholat. Kadang-kadang kita ragu juga. Kita menghadap presiden aja harus rapi. Ini menghadap Allah. Betul, Gitu. betul. Yang disampaikan tadi, jangankan kita ngadap presiden ya. Usahakan ketika kita setiap sholat, kalau perlu baju sebaik-baiknya baju. Karena kita kan ngadep bukan ngadep, kita ngadep atasan aja. Janjian ya sama atasan. Oke, ketemu ke kantor ya jam 10. Kan udah rapi banget. Itu mau ngadepin atasan. Atasan ibaratnya itu atasan di sini gitu, atasan urusan dulu. Lah ini kita menghadap Allah Subhanahu wa taala. Usahakan insya Allah mulai saat ini mudah-mudahan saling mengingatkan, pakailah baju yang sebaik-baiknya. Kalau perlu ya pakai jas. Mau sholat. Oh ya, mandi ya. Ya, betul. Jarang-jarang kan ada kamar mandi. Betul. Iya. Iya. Yang penting ketika sholat jangan sampai yang dipakai pakaiannya najis. Itu. Yang terpenting ketika Bapak sholat, pastikan baju dan celana yang Bapak pakai adalah baju yang suci. Artinya bersih, nggak kena najis. Itu yang penting. Sementara pertanyaannya, kalau saya nggak mandi, nggak apa-apa Pak Ustadz. Nggak apa-apa. Yang penting adalah, yang wajib adalah harus wudu. Jadi dalam keadaan sucinya kita dengan wudu. Karena memang sih, sebaiknya kalaupun memang kita bisa, kita mandi dulu ya memang bagus. Karena apa? Tapi kan kalau di pekerjaan begitu di lapangan habis ngaspal begitu, mau nyari kamar mandi kemana? Kemudian ada tempat wudhu aja kan? Wudhu, tapi pastikan posisi baju dan celana kita itu baju yang bersih. Tapi keringat nggak apa-apa. Keringat nggak apa-apa, nggak masalah. Iya, keringat tidak najis gitu. Keringat tidak najis. Nah ini yang saya sebutkan masalah pipis ya. Masalah pipis nih Pak, Masya Allah. Makanya pipis itu usahakan jongkok. Kenapa jongkok? Jongkok itu memang mengeluarkan. Mengeluarkannya itulah. Makanya kalau memang ada sunahnya juga dehem, sambil di dehem gitu. Itu kan apa? Mengeluarkan, cepat menuntaskan. Jongkok, pipis jangan berdiri. Enggak, laki-laki juga sama. Bersih, dibersihkan. Iya. Justru ini yang tadi yang saya sampaikan tadi, Rasulullah melihat menyaksikan sendiri urusan yang kecil ini, urusan pipis. Makanya Allah Islam itu mengajarkan kita ini urusan kebersihan itu. Bukan hanya urusan kebersihan lingkungan, urusan kebersihan yang kecil seperti itu aja sampai Islam itu mengingatkan kepada kita jangan sampai urusan seperti itu. Karena apa? Kita udah pipis, tahu-tahu masih netes lagi.
kemudian di celana dalam. Begitu itu kita bawa sholat. Bersih nggak kita? Ya nggak bersih. Nah itu. Apalagi kita kan fokus pada keputusan ya. Iya. Makanya kalau di pesantren, di mana kalau ngaji atau sebaiknya kalau sholat itu karena itu dibuka langsung diganti. Pasti ada keputihan kan najis. Beda dengan mandi ya, kalau mandi kan putih. Jadi untuk ibu-ibu perempuan kita juga kalau pas wudu celana itu dibuka gitu, ganti yang baru. Kalaupun lebih baik kita wudu itu pipis dulu, dehem keluar, malah disunahkan kalau nggak pakai celana yang apa yang udah bersih gitu. Wajib bentar. Maksudnya yang dimaksud kita lagi pipis terus mengakhiri dengan dia keluar. Biar muntah gitu kan kalau pada nempel tadi pipis Ya. akhirnya 3 sampai benar-benar udah bersih keluar, lalu kita mau ini ceboknya juga pakai yang bersih gitu ya. Ini kenapa Rasulullah sampai ada hadisnya karena banyak sekali perempuan masuk neraka gara-gara kemaluan dan tidak itu ceboknya tuh kayak asal kayak gitu. Terus kalau bisa air kencing kan di toilet, jangan sampai tuh pipis kalau di lantai kan jadinya asal nyiprat kan, udah ngaji semua tuh bawa ke baju, kita asal sholat misalnya di perjalanan itu udah jelas nggak diterima sholat kita kan. Jadi kalau bisa pipisnya didemin sampai betul-betul tuntas. Dan kalau kita di perjalanan ada, kalau perempuan maaf ada apa sotek yang pipis itu ya, kita itu pakai itu kalau bisa. Pas kita lihat ada keputihan buang. Nah kalau bisa celananya kalau memang najis di jalan jangan dipakai, buka aja. Kita buka jangan malu-malu, kita buka taruh tas dulu, sholat nggak usah pakai celana. Yang penting kita kan suci kan badan kita. Jangan di jalan nggak enak lah gitu. Ya bagusnya lagi kita selalu bawa panty liner itu diganti. Karena kenapa sampai hadis Rasulullah tuh banyak di neraka gara-gara pipis ini. Jadi kita jangan malu-malu walaupun di rumah, di perjalanan, kalau misalnya kita najis, buka aja nggak usah pakai, yang penting udah cebok, udah bersih. Kelihatannya sepele. Kelihatannya sepele, tapi masya Allah. Tapi itu untuk baju itu yang DM itu perempuan, laki DM juga perempuan. Iya, laki-laki perempuan. Berarti tidak harus. Jadi kalau penting yang DM penting. Coba DM perempuan. Iya. Itu makanya banyak di Aisyah dalam buku itu. Ya, gara-gara itu. Sampai akhirnya kalau itu di jalan diperiksa Iya. Tuh mulai sekarang bawa ke dalam. Kadang sepele ya, kadang kadang masalah lagi kalau kita jalan sama arisan atau rajin kemana itu sama nggak usah pipis dulu aja, nggak boleh gitu. Oh harus pipis wajib. Pipis dulu kita lihat tuh sama kita nepes nggak. Karena kan itu malu ya bu ya, apalagi bisa ke mall, kalau kita jalan kemana mau lebaran, misalnya ke Tanah Abang, asal wudhu aja kita udah wudhu, nggak pipis dulu. Ya Allah, puasanya Ramadan nanti nggak sah, sholatnya nggak sah. Itu makanya banyak di azab. Nah, kadang-kadang kalau pipis ya zaman ini udahlah wudhu aja nggak pipis, sekarang tahu ya. Aja dikencingin karena biar nggak periksa tanah dalam ya. Penyakit kita kan kebersihan ya. Iya. Aja karena ibu nggak adalah Tuh yang laki-laki dengerin, ingetin calon-calon istrinya apa istrinya. Halo, tanah dalamnya ganti. Tuh yang wajib ya. Ini kan ini bakal calon bakal jadi bangsa nih bu, yang Iya, betul. kan. Tuh, Jadi itu. tuh diazab. Mau dibilang dari, udah jangan berlaku. Iya, Sampai sampai di tahun. bab makanya kenapa ada peluang kalau ini kalau kita ziarah nanti kalau kita ziarah lebaran kenapa Rasulullah itu bilang pakai kurma Iya. jadi selama kurma itu basah itu orang yang karena kita bingung lagi bisa
di langit atau itu kan bertasbih. Jadi selama kemarin itu masih segar, mengingatkan azab dalam kubur. Nanti kalau ulama-ulama kita kayak di Bangsa, di mana sih kalau ziarah, orang ingat bahwa kalau kita ini pelepas pohon kelapa. Pohon kelapa taruh aja di atas makam kuburan kita itu selama kalau kita rajin ya, kayak orang tua kita kalau udah kering ganti, yang segar lagi, kering ganti lagi. Jadi biar meringankan azab kubur. Berarti emang itu ada ininya ya. Ada Ajaran dasarnya. Rasulullah. Maka Rasulullah mengajarkan. kalau di sini ada kan kembang-kembang ya memang nggak ada pelepas kurma. Jadi pohon yang selama masih basah, Allah ringankan. Kan kalau kembang mah cepat layu ya, cepat kering. Nanti kalau kita ziarah boleh pelepas daun kelapa, taruh di situ gitu. Jadi kan ya semoga orang tua kita, keluarga kita nggak diazab ya, ya Allah ringankan gitu. Jadi mohon mulai detik ini, mulai besok tolong diperhatikan Ya, mandi jadi dan keputihan kita. hal-hal yang seperti ini kadang-kadang kita justru dari hal-hal yang kecil itu, Bu. Kadang-kadang kan suka cerewet malah sempat tuh, namanya tetangganya ada batu di juga bukan. Batu di atas. Nanam pohon. Nggak apa, Pohon nggak kelapa. apa-apa. Jangan. Kan intinya basahnya. Ngajar kita biar sering jalan. Iya. Kuburan. Maksudnya bahwa kita Maksudnya pengen nanam aja di atas kuburannya gitu, nanam pohon, jadi biar ibaratnya one gate apa aja. Sebagai salah satu kasih sayang ya Pak untuk orang tua, nggak apa-apa tanam juga, karena intinya bertasbih ya. Itu kan selama ini makhluk Allah itu bertasbih, mendoakan yang di dalam situ. Walaupun kitanya nggak bisa hadir, tapi minimal ya kita nanam pohon nggak apa-apa. Tapi kalau tidak merusak ya, itu nanam pohon kelapa di atas kuburan. Itu bukan sayang, malah merusak kuburan. Kuburan mama di ini sama apa? Iya. Iya. Nggak apa-apa, tunggu apa aja di situ. Itu kan niat untuk ini ya, untuk apa namanya mendoakan intinya gitu. Insya Allah sampai doanya. Pelepah ya, yang diajarkan nanti itu pelepah. Iya. Diberdirikan gitu ya Bu Haji. Tidurin ya Om. Ya bahwa itu sih pelepah itu. Mungkin ada yang Kok ini mikirnya Oke. Pak siapa Pak? Yoke, Pak Riko ada, Om Riko ada pertanyaan, Om Riko? Halo, Yoke, Cheryl? Nggak ada Pak. Ya udah. terima kasih. Baik. Kalau begitu, saya rasa kalau apa ada lagi yang bertanya lagi? Kalau Itu dulu, maksudnya apa cuma sebelum doang dan berlanjut. belum. Amin. Ya Allah. Udah pada pengen banget. Amin. Pokoknya kita bertahan setiap bulan. Insyaallah. Masuk lagi tanya Pak. Insyaallah. Mudah-mudahan panjang umur, sehat semua kita, insyaallah bisa. Kita memang pengen ada kontaral sini pengennya. Baik, kalau memang tidak ada yang bertanya lagi. Oh iya. Silakan. Ya, silakan.
mendengar anak kita apa nangis paling banget gitu karena kita nggak fokus ya. Nah perasaan kita itu kadang-kadang kita udah ketinggalan nggak ada di kelas dari kita, dia malah kita nih main ke kita ngapain tenang. Ya itu kalau kayak gitu bagaimana ya? Masya Allah. Itu sering memang seperti itu, Bu. Apalagi ibu ya, anaknya kan langsung deket, begitu sholat dia naik di atas semua. Malah kadang balita, namanya balita kan nggak bisa di ini. Itu sama, Rasulullah juga pernah seperti itu dulu waktu Hasan Husain masih kecil. Hasan Husain masih kecil, Rasulullah sholat, makanya pernah sahabat itu melihat Rasulullah digendong, gendong, tapi maksudnya nggak digendong kayak gendong ini gitu, gendong tapi begitu sudah ini udah apa namanya sudah tidak nangis, simpan, taruh. Bahkan pernah sujud lama karena Husain di sini, gitu kan? Maksudnya ya biarin aja sampai dia turun sendiri, jangan begitu di punggung. Begitu di punggung kita langsung bangun malah jatuh kan Bu itu. Nah, itu. Jadi ya itu insya Allah dimaafkan ya, karena kan misalnya ya kita sholat tiba-tiba anak kita tiba-tiba seperti udah mau jatuh kan Bu, itu respect kan seperti itu gitu. Itu adalah hal dan kondisi yang memang di luar keinginan kita ya Bu ya, di luar keinginan, karena menyelamatkan anak terjatuh itu salah satu. Enggak, lanjutkan saja. Tapi kalau bisa sebaiknya Ibu selesaikan dulu, misalnya pas ruku, pas sujud. Ini si adik langsung di sini kan, usahakan sampai turun aja Bu. Maksudnya jangan dipaksain. Ibu ruku, sujud aja yang lama. Begitu sudah turun, nah baru lanjut. Haji maksudnya tidak. Sujud yang lama itu tetap dia bacaan sujud. Bacaan sujud. Ya, memang itu namanya balita ya seperti itu. Rasulullah juga pernah dulu menggendong Hasan Husain lagi sholat, sedang sholat, itu nggak apa-apa. Artinya nggak apa-apa, itu namanya juga punya anak kecil ya. Insya Allah. Cuman memang tingkat khusyuknya ya memang sulit juga ya. Iya, apalagi anak kecil. Tapi ya mohon kepada Allah lah, apa yang ini ada, itulah yang terbaik Allah kasih. Insya Allah. Baik, cukup. Ada lagi Bu ya? Ya. Baik. Baik, mari kita sama-sama berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita tutup majelis. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatika wa la taj'alna minal ghafilin. Allahumma innaka ta'lamu sirrana wa alaniyatana faqbal ma'dziratana ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lana dhunubana wa dhunuba abaina وأمهاتنا وأجدادنا وجداتنا ومشايخنا وأساتذتنا وأستاذاتنا ومن له حق إلينا. اللهم اغفر ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغارا. اللهم إنا نسألك علما نافعا وعملا متقبلا ونسألك رزقا حلالا طيبا واسعا مباركا يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. الفاتحة.